Hai semua, selamat datang di channel Otak Anim. Jika pada 2 volume sebelumnya bersetting di Kerajaan Rhogracia, kali ini alur cerita volume 7 bersetting di negara bagian selatan yang disebut dengan Aliansi Wal. Sebuah negara aliansi yang berhubungan baik dengan negara-negara lain seperti San Magnolia, Federasi Giade, dan Kerajaan Rhogracia. Aliansi Wal adalah sekelompok negara bagian yang terletak di sepanjang puncak pegunungan. Negara-negara yang bergabung dalam Aliansi Wal awalnya merupakan bagian dari Kekaisaran Giade. Namun sekitar 7 tahun yang lalu, mereka memperoleh kemerdekaan mereka sendiri. Meskipun aliansi terletak di geografi penggunungan dengan puncak yang curam membuat transportasi sulit dijangkau, dan juga akibat meledaknya perang dengan legiun membuat negara aliansi terisolasi sehingga rantai suplai makanan mereka terputus. Tapi ini memberi keuntungan yang signifikan terhadap kekuatan legiun, karena sebagian besar unitnya terlalu berat untuk mendaki tebing yang curam, atau terlalu ringan untuk menimbulkan ancaman. Info tambahan, aliansi adalah negara pertama yang mengembangkan dan menyebarkan senjata lapis baja yang kemudian kita kenal dengan Feldreve. Setelah pertempuran terakhir paket serangan Etisik di Gunung Dragon Corps 1 bulan yang lalu, Federasi memutuskan mengistirahatkan mereka dengan memberikan liburan untuk pertama kalinya, yang menjadi momen langka untuk diri mereka sendiri di Aliansi Wal. Mereka semua mengambil tempat tinggal di sebuah hotel mewah dengan pemandian umum dan makanan lezat. Untuk sementara waktu, mereka dapat menjauh dari aroma besi dan darah. Selama periode liburan, Sin dan Lena mendaftar sebagai siswa di sana, yang membuat keduanya semakin dekat. Bahkan Sin dan anak laki-laki lainnya melakukan perang bantal di dekat halaman pemandian. Latar berganti di kamar yang ditempati Lena dan Annette. Terlihat Lena sedang berguling-guling di atas kasurnya sambil memikirkan Sin dan juga tentang perasaannya saat ini. Annette muncul dengan membawakan sebuah minuman untuk Lena. Melihat Lena yang terus seperti itu membuat Annette merasa kasihan kepadanya dan mulai memberikan masukan kepada Lena agar lebih berani saat berbicara kepada Sin. Beberapa hari kemudian saat makan siang, Sin dan Lena duduk berduaan dan berbincang seakan dunia milik mereka sendiri, membuat para gadis dan pria mulai berbicara tentang hubungan yang terjadi antara Lena dan Sin. Karena merasa Lena kurang berani dalam mengungkapkan perasaannya, para gadis hanya bisa mengspotnya. Vika juga berkomentar mengenai pasangan Lena dan Sin. Sebagai keturunan penggunaan Mestistus, Vika dilarang untuk mencampurkan garis keturunannya sama halnya dengan keluarga Nozen. Bahkan calon istri dan seli Vika yang sah sudah diputuskan sebelum kelahirannya. Tapi ini tidak hanya berlaku bagi Vika saja, melainkan semua anggota keluarga Inarok. Di sini, interogasi Ratu Tanpa Ampun atau Jelene melibatkan intelijen dari 3 negara sekaligus, yaitu Federasi, Rhogracia, dan Aliansi Wal. Sebagai kompensasi karena telah membiarkan aliansi mengambil bagian dalam interogasi Jelene, meskipun aliansi tidak ada dalam operasi penangkapannya. Serta untuk semua informasi dan teknologi yang mereka terima dari Federasi dan Rhogracia, aliansi ditugaskan untuk mengembangkan Arme Furious dan melatih paket serangan Etisik dalam penggunaannya. Arme Furious merupakan persenjataan yang baru selesai dirancang untuk Legend Leaf. Tentunya penangkapan Jelene selama misi Gunung Dragon Corps adalah rezeki nomplok bagi intelijen utama terutama pasukan yang menentang Legiun. Namun menginterogasi Jelene terbukti sulit, karena 1 bulan sejak penangkapan Jelene, mereka sama sekali tidak mendapat informasi apapun darinya. Jelene hanya menunjukkan minat untuk berkomunikasi dengan Sin dan Vika. Jadi para intelijen berinisiatif melibatkan mereka berdua, terutama Sin setelah kejadian di mana Jelene yang menunjukkan minatnya kepada Sin saat berada dalam operasi Gunung Dragon Corps. Pada volume ini dijelaskan kalau Jelene digambarkan sebagai seorang prajurit yang membenci perang. Jelene menggunakan Mariner model AI yang dikembangkan oleh Vika, bersama dengan teknologi Fielder Superior Aliansi untuk menciptakan Legiun. Jelene mulai mengembangkan Legiun ketika kakak laki-lakinya kehilangan nyawanya akibat menjadi korban sasaran tembak dari sebuah pesawat kawan. Sementara ibunya Jelene disebutkan tengah dirawat di sebuah rumah sakit. Dan sejak peristiwa itu, Jelene menjadi pendiam dan sangat dingin. Bahkan Vika sendiri menyatakan bahwa Jelene terlihat seperti seorang penyihir yang mengutuk dunia. Jelene awalnya menciptakan Legiun untuk meminimalkan korban manusia dalam peperangan. Tapi yang terjadi selanjutnya malah sebaliknya, yang dimana Legiun menjadi senjata pembantai massal terbesar dalam sejarah manusia.
Selain itu, terungkap juga mengapa tidak ada satupun dari unit udara Legiun yang dilengkapi dengan persenjataan. Hal ini disebabkan karena Jelene sangat membenci pesawat senjata, yang telah menewaskan saudara laki-lakinya. Jelene tampaknya terluka parah di beberapa titik sebelum dimulainya seri, yang memaksanya untuk berasimilasi dengan Legiun itu sendiri. Setelah menjalani serangkaian interogasi yang memakan waktu berhari-hari, akhirnya Sin dan Vika mendapatkan informasi bagaimana cara menghentikan Legiun. Jelene mengungkapkan bahwa Legiun bisa dihentikan jika kode penghentian semua unit dipicu. Kode penghentian Legiun tersebar ke seluruh benua. Kode penghentian dapat dipicu atau dikirim hanya dari benteng kekaisaran yang terletak jauh di dalam wilayah Legiun. Dan orang yang dapat mengirim kode penghentian hanya mereka yang berdarah murni dari keluarga kerajaan kekaisaran. Vika dengan cepat menganggap ini tidak mungkin karena federasi telah memusnahkan semua anggota kekaisaran. Namun seperti yang kita ketahui sebelumnya, masih ada satu anggota kekaisaran yang tersisa yaitu Federica yang menyembunyikan identitasnya. Selain Sin, Theo, Raiden, Anju, Kurena, dan beberapa perwira yang pada saat itu bersama Ernest menyelamatkan Federica, tidak ada orang lain yang tahu tentang rahasia ini. Meski begitu, untuk bisa menghentikan operasi pergerakan Legiun, Federica harus bisa masuk ke pusat kontrol tempat di mana Legiun beroperasi. Kalau tidak, maka Federica tidak bisa menghentikannya. Hal ini cukup berbahaya, terutama saat ini Federica baru berumur 10 tahun. Untuk saat ini, Sin memilih untuk tetap merahasiakan tentang keberadaan Federica, karena Sin tidak tahu apa yang mungkin Federasi lakukan dengannya. Oh ya, pada volume ini kita diperkenalkan akan satu karakter baru, yaitu Olivier Aegis. Olivier bertindak sebagai instruktur Armor Furies untuk paket serangan Etisik, dan juga pilot Stolen Boom. Stolen Boom adalah Verdef utama Aliansi War, yang memiliki lapis baja yang cukup ringan. Karena sebagian besar wilayah aliansi adalah medan pegunungan, Stolen Boom dirancang untuk mobilitas tinggi, sambil memanfaatkan medan. Karena desainnya yang cukup ekstrim, tidak banyak prosesor yang mampu bertahan untuk mempilotkannya. Kita kembali lagi ke sosok Olivier. Olivier berasal dari ras Adularia atau ras mata biru yang memiliki kekuatan supernatural, yaitu kemampuan untuk melihat masa depan. Meskipun kemampuan yang bagus ini hanya bisa melihat selama 3 detik. Namun menurut Sin, kemampuan ini cukup berguna untuk pertempuran melawan Legiun. Olivier memiliki nama pribadi Anna Maria. Olivier merupakan pilot terbaik di militer aliansi, dan bahkan ia mampu menandingi Sin dalam duel 1 lawan 1. Selama pertarungan pelatihan simulasi, Olivier berhasil mencetak saling membunuh melawan Sin, suatu prestasi yang mengejutkan banyak anggota Etisik yang mengamati. Meskipun memiliki tubuh yang ramping dan rambut yang panjang ditambah dengan nama pribadi yang feminim, tapi kalian jangan sampai tertipu ya, karena Olivier ini adalah seorang laki-laki. Bahkan, Lena sempat cemburu dengan Olivier karena sangat dekat dengan Sin. Ya, meskipun sebagian karena Lena salah mendengar nama Olivier sebagai Olivia. Lena mengira Olivier memiliki perasaan khusus kepada Sin. Padahal Olivier ingin meminta Sin menggunakan kekuatannya untuk menemukan Legiun yang telah mengasimilasi tunangan Olivier. Tunangannya, Anna Maria, dibunuh dan dibawa pergi oleh Legiun. Sebagai cara untuk mengingatnya, Olivier menggunakan parfum yang sama dengan yang ia miliki. Karena prosesor tidak diperkenankan memakai cincin jenis apapun, termasuk cincin pernikahan atau pertunangan. Selain itu, Olivier juga menjaga rambutnya cukup panjang sebagai bentuk sumpahnya kepada tunangannya. Pada hari terakhir liburan mereka di Aliansi War, paket serangan Etisik diperbolehkan untuk berkeliling di kota. Anju dengan cepat menarik lengan Dustin untuk berjalan berduaan. Tindakan Anju yang belak-belakan ini membuat Sin terheran-heran. Setahu Sin, Anju tidak membenci Dustin ataupun tidak menyukainya, jadi tidak mungkin Anju ingin berkencan berduaan dengan Dustin. Ketika Sin memperhatikan sekitarnya, yang lainnya perlahan memisahkan diri. Rupanya Anju dan yang lainnya telah merencanakan agar Sin dan Lena dapat berduaan. Akhirnya Sin dan Lena pergi berduaan berkeliling kota. Di sini Sin membeli beberapa oleh-oleh untuk kakeknya dan neneknya. Ketika Lena berniat mengungkapkan perasaannya, tiba-tiba saja Dustin yang terpisah dari Anju muncul di hadapan keduanya, yang membuat Lena refleks berteriak. Yang bisa dikatakan ini karma, karena Sin pernah menyela Dustin dan Anju sebelumnya. Meskipun dalam hal ini, itu tidak disengaja. Para anggota squad lainnya dengan cepat menarik Dustin menjauh dengan tatapan membunuh.
Bahkan Raiden hampir mencekik Dustin. Lena lalu mengurungkan niatnya dan memilih untuk membahas hal yang lain. Di malam harinya, Etisik diwajibkan untuk menghadiri sebuah pesta yang tentunya harus berpasangan, di mana Vika berpasangan dengan Annette, Theo dengan Kurena, Raiden dengan Siden, Anju dengan Dustin. Sebenarnya Anju sangat ingin memakai gaun dengan punggung terbuka, tapi karena punggungnya masih dalam perawatan, jadi ia tidak bisa memakainya. Dan pasangan Shin tentunya adalah Lena. Sebelum itu kita bahas dulu momen saat Shin dan Lena berulang tahun, yang diceritakan di set story like novelnya. Jadi saat Shin ulang tahun, hanya ada 3 orang yang diceritakan yang memberi Shin hadiah. Kakeknya Marcus Nozen memberi Shin sebuah foto dan buku. Annette memberi Shin manset tangan berwarna putih spektra berbentuk bunga oranye, dengan batu permata merah tersebar di sekelilingnya. Sedangkan Lena memberi Shin sebuah pembatas buku perak yang bermotif. Dan saat Lena ulang tahun, banyak orang yang membeli Lena hadiah seperti tas belanja dari Raiden, gambar pemandangan dari Theo, satu set teh dari Federasi, dan lainnya. Di sini Annette memberi Lena sebuah kalung bunga jeruk bertatakan batu permata merah, sedangkan Shin memberi Lena sebuah kotak musik. Tanpa sepengetahuan mereka, ternyata Annette memberi Shin dan Lena aksesoris yang berpasangan dan meminta mereka untuk memakainya di pesta yang akan datang. Alhasil, Shin dan Lena memakai hadiah dari Annette saat pesta di Alliance War ini. Saat menyadari bahwa manset dan kalung tersebut merupakan benda pasangan, wajah mereka langsung memerah. Olivier kemudian mendekati mereka berdua dan mengajak Lena untuk menjadi partner dansanya. Lena yang tidak dapat menolak ajakan Olivier lalu menyetujuinya. Olivier lantas berpura-pura mencium tangan Lena, meskipun gerakan seperti itu hanya tradisi pada umumnya. Tapi hal tersebut berhasil membuat Shin memelototi Olivier. Akhir dari volume 7 ditutup dengan segmen di mana Shin menyatakan perasaannya kepada Lena di bawah kembang api. Saat mendapat pengakuan cinta dari Shin yang tiba-tiba, Lena langsung panik dan tidak tahu harus bertindak bagaimana. Karena itu, Lena pun langsung mencium Shin. Tapi kemudian Lena malah meninggalkan Shin yang kebingungan tanpa membalas pengakuan Shin. Dan begitulah bagaimana Shin dan Lena akhirnya berbagi ciuman pertama mereka. Oke guys, sekian pembahasan kali ini. Sampai jumpa lagi di pembahasan yang akan mendatang.